Jose Alberto, Pepe Mujica Korda lahir tanggal 20 Mei tahun 1935, adalah seorang politikus dan petani Uruguay yang menjabat sebagai Presiden ke-40 Uruguay dari tahun 2010 hingga 2015. Seorang mantan gerilyawan dengan Tupamaros, dia dipenjara selama 12 tahun selama kediktatoran militer pada 1970-an dan 1980-an. Seorang anggota koalisi Front Lebar Partai Sayap Kiri, Mujica adalah Menteri Peternakan, Pertanian, dan Perikanan dari tahun 2005 hingga 2008 dan kemudian menjadi senator. Sebagai calon dari Front Luas, ia memenangkan pemilihan Presiden 2009 dan menjabat sebagai Presiden pada tanggal 1 Maret tahun 2010. Dia digambarkan sebagai kepala negara paling rendah di dunia, karena gaya hidupnya yang keras dan sumbangannya sekitar 90% dari gaji bulanan $12.000 untuk amal yang bermanfaat bagi orang miskin dan pengusaha kecil. Masa muda, Mujica lahir pada tanggal 20 Mei tahun 1935, dari pasangan Demetrio Mujica, keturunan Basque Spanyol, dan Lucy Cordano, putri imigran Italia. Ayah Mujica adalah seorang petani kecil yang bangkrut tak lama sebelum kematiannya pada tahun 1940. Ketika putranya berusia 5 tahun. Orang tua ibunya adalah imigran yang sangat miskin dari Liguria. Lucy Cordano lahir di Carmelo, tempat orang tuanya membeli 2 hektar, 4,9 akre, di Colonia Jose untuk mengolah kebun anggur. Antara usia 13 dan 17 tahun, Mujica bersepeda untuk beberapa klub dalam kategori berbeda. Dia juga aktif di Partai Nasional, di mana dia menjadi dekat dengan Enrique Ero. Gerilya. Pada pertengahan 1960-an, ia bergabung dengan gerakan Melen Tupamaros yang baru dibentuk, sebuah kelompok politik bersenjata yang diilhami oleh Revolusi Kuba. Dia berpartisipasi dalam pengambilalihan Pando secara singkat pada tahun 1969, sebuah kota dekat Montevideo, memimpin salah satu dari 6 regu yang menyerang titik-titik strategis di kota tersebut. Tim Mujica dituduh mengambil alih pertukaran telepon dan merupakan satu-satunya yang menyelesaikan operasi tanpa ada kecelakaan. Pada bulan Maret tahun 1970 Mujica ditembak mati saat melawan penangkapan di bar Montevideo. Dia melukai 2 polisi dan kemudian ditembak 6 kali. Ahli bedah di rumah sakit menyelamatkan nyawanya. Tupamaros mengklaim bahwa ahli bedah itu diam-diam adalah Tupamaro dan inilah mengapa nyawanya diselamatkan. Pada kenyataannya, dokter hanya mengikuti etika kedokteran biasa. Pada saat itu, Presiden Uruguay adalah Jorge Pacheco Arecho yang kontroversial, yang telah menangguhkan jaminan konstitusional tertentu sebagai tanggapan atas MLN dan kerusuhan komunis. Secara total Mujica ditangkap oleh pihak berwenang dalam 4 kesempatan. Dia termasuk di antara lebih dari 100 Tupamaros yang melarikan diri dari penjara Punta Carretas pada September tahun 1971 dengan menggali dari dalam penjara sebuah terowongan yang terbuka di ruang tamu rumah di dekatnya. Mujica ditangkap kembali kurang dari sebulan setelah melarikan diri, tetapi sekali lagi melarikan diri dari Punta Carretas pada bulan April tahun 1972. Pada kesempatan itu dia dan sekitar selusin pelarian lainnya melarikan diri dengan mengendarai papan beroda rakitan menuruni terowongan yang digali oleh Tupamaros dari luar penjara. Ia ditangkap kembali untuk terakhir kalinya pada tahun 1972, tidak dapat menahan diri untuk tidak ditangkap. Pada bulan-bulan berikutnya, negara itu mengalami kudeta militer pada tahun 1973. Sementara itu, Mujica dan 8 Tupamaro lainnya secara khusus dipilih untuk tetap berada di bawah tahanan militer dan dalam kondisi jorok. Secara keseluruhan, dia menghabiskan 13 tahun di penangkaran. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, hal ini termasuk terkurung di dasar palung penyiraman kuda yang sudah dikosongkan selama lebih dari 2 tahun. Selama berada di penjara, Mujica mengalami sejumlah krisis kesehatan, terutama masalah mental. Meskipun 2 teman satu sel terdekatnya, Eleuterio Fernandez Huidobro dan Mauricio Rosenkopf, sering berhasil berkomunikasi satu sama lain, mereka jarang berhasil membawa Mujica ke dalam percakapan. Menurut Mujica sendiri, saat itu ia menderita halusinasi pendengaran dan bentuk-bentuk paranoia terkait. Pada tahun 1985, ketika demokrasi konstitusional dipulihkan, Mujica dibebaskan berdasarkan undang-undang amnesti yang mencakup kejahatan politik dan militer terkait yang dilakukan sejak 1962. Beberapa tahun setelah pemulihan demokrasi,
Mujica dan banyak Tupamaros bergabung dengan organisasi sayap kiri lainnya untuk menciptakan Gerakan Partisipasi Rakyat, sebuah partai politik yang diterima dalam koalisi Front Luas. Pada pemilihan umum tahun 1994, Mujica terpilih sebagai wakil dan pada pemilihan tahun 1999 ia terpilih sebagai senator. Karena karisma Mujica, MPP terus tumbuh dalam popularitas dan suara, dan pada tahun 2004, MPP telah menjadi faksi terbesar di dalam Front Luas. Dalam pemilu tahun itu, Mujica terpilih kembali menjadi senat, dan MPP memperoleh lebih dari 300.000 suara, sehingga memperkuat posisinya sebagai kekuatan politik teratas dalam koalisi dan kekuatan utama di balik kemenangan calon Presiden Tabaré Vázquez. Mujica kemudian terpilih pada 2009 sebagai presiden dalam pemilihan berikutnya. Menteri Pertanian. Pada tanggal 1 Maret tahun 2005, Presiden Tabaré Vázquez menunjuk Mujica sebagai Menteri Peternakan, Pertanian dan Perikanan. Latar belakang profesional Mujica adalah di sektor pertanian. Setelah menjadi menteri, Mujica mengundurkan diri dari jabatannya sebagai senator. Dia memegang posisi ini hingga pergantian kabinet pada 2008, ketika dia mengundurkan diri dan digantikan oleh Ernesto Agazi. Mujica kemudian kembali ke kursinya di Senat. Kehidupan pribadi. Pada tahun 2005, Mujica menikah dengan Lucia Topolansky, sesama mantan anggota Tupamaros, senator dan mantan wakil presiden, setelah bertahun-tahun hidup bersama. Mereka tidak punya anak dan tinggal di pertanian milik Lucia di pinggiran Montevideo, tempat mereka menanam bunga krisan untuk dijual, menolak tinggal di istana presiden atau menggunakan stafnya. Juga tinggal di peternakannya adalah anjing berkaki 3, Manuela. Dia telah menarik perhatian dunia karena gaya hidupnya. Dia telah menggunakan Volkswagen Beetle 1987 sebagai alat transportasi. Pada tahun 2010, nilai mobil tersebut adalah $1.800 dan mewakili keseluruhan deklarasi kekayaan pribadi tahunan wajib yang diajukan oleh Mujica untuk tahun itu. Pada November tahun 2014, surat kabar Uruguay Busqueda melaporkan bahwa dia telah ditawari $1 juta untuk mobil tersebut. Dia mengatakan bahwa jika dia mendapatkan $1 juta untuk mobil itu akan disumbangkan untuk rumah para tunawisma melalui program yang dia dukung. Mujica adalah seorang ateis.